Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 5. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi kisah teladan Luqman. Apakah anak-anak sudah tahu siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman banyak bersyukur. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Luqman ayat 12 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surat Luqman ayat 12:1. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, merasa, dan meraba. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal,
pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Itu semua merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pelajaran yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Nasihat Luqman kepada anaknya, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Luqman ayat 13 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apakah anak-anak sudah tahu arti dari mempersekutukan Allah? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Nasihat selanjutnya, jangan angkuh dan sombong. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Luqman ayat 18 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran Surat Luqman ayat 18 di atas adalah 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. 2. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. 3. Membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu teman, mengucapkan salam sambil menyapa, apa kabar? Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggak-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya. Nasihat selanjutnya, hendaklah berbuat kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wa naha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah
manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, bertutur kata santun, mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Selain itu, kita harus menghindari perbuatan buruk atau mungkar, misalnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, berkata kasar dan kotor. Hal itu semua harus kita hindari. Yang terakhir, hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.